Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cak Roy 3D. Guys, ini adalah video pertamaku dan karena channelku berkisar tentang tutorial, maka izinkan aku untuk memulai debutku dengan membuat tutorial-tutorial dasar hingga beberapa minggu ke depan. Dan khusus untuk video ini, sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku dengan aplikasi Blender akan membuat Odading Mang Oleh. Ya, benar sekali, Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh rasanya aneh banget. Video tutorial ini akan kujadikan 4 part atau 4 bagian, dimana aku akan menguploadnya 2 kali dalam seminggu. Tujuannya adalah agar kalian yang baru awal-awal belajar animasi biar cepet bisa. Oke, pertama kita download terlebih dahulu aplikasinya. Linknya ada di deskripsi. Dan ini adalah tampilan dari website resminya. Kita lihat dulu requirement untuk aplikasi ini. Ada minimum, recommended, dan optimal. Sesuaikan aja dengan laptop atau komputer kalian. Yang minimum ada 4 GB RAM, recommended 16 GB RAM, optimal ada 32 GB RAM. Sesuaikan aja. Kemudian di sini juga sudah tersedia versi Blender terbaru, yaitu versi 2.9. Dan tersedia juga versi lainnya untuk Windows, Microsoft, Apple, dan yang lainnya, tinggal sesuaikan dengan perangkat kalian. Sekedar info aja, kalau misalkan kalian download aplikasi Blender terbaru dan lemot, atau mungkin bahkan force close, aku saran kalian untuk download Blender versi-versi sebelumnya karena itu lebih ringan. Contohnya aja di sini ada Blender 2.83, 2.82 dan versi-versi sebelumnya. Kalian bisa download versi-versi sebelumnya di website resmi ini. Dan by the way, aplikasi ini resmi dan gratis. Sekedar info aja, aplikasi ini resmi dan gratis. Ya, kalian tidak salah dengar, aplikasi se-powerful ini 100% gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar, nggak perlu ragu lagi untuk menggunakannya. Silakan berkarya. Kemudian setelah kalian download dan kalian install aplikasinya, mari kita mulai tutorialnya. Ya teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blender. Tampilan yang akan muncul sesaat setelah kita membuka aplikasi Blender. Langsung saja kita pilih General. Dan ini adalah 3D Viewport, tempat dimana kita akan bekerja. Kemudian aku bakal jelasin cara gerakin view di sini. Pertama, kalau kita ingin memutar sudut pandang kita, ada 2 cara. Pertama, yang paling mudah adalah dengan mengklik tengah dari mouse. Klik tengah. Dia akan langsung berputar dengan pusat 3D kursor di tengah. Cara kedua adalah dengan mengklik Alt dan klik kiri. Ya, sama saja sebenarnya, tapi yang lebih mudah menurutku sih ya klik tengah gitu. Kemudian kalau kita ingin men-scroll atau men-zoom, zoom dekat, zoom jauh, zoom in, zoom out, caranya ada 2 juga. Pertama dengan scroll, memutar scroll di mouse. Dan cara kedua adalah dengan tombol Ctrl dan klik kiri. Kemudian gerakan mouse-nya ke atas atau ke bawah. Kalau begini zoom-nya jadi lebih halus. Oke, selanjutnya adalah menggeser sudut pandang kita. Nah, kayak gini. Caranya adalah dengan mengklik Shift, Alt, dan klik kiri. Kemudian gerakin aja tuh mouse-nya. Nah. Kemudian di sebelah kanan ini ada toolbar.
Aku jelasin dari yang pertama adalah move tools. Fungsinya adalah untuk menggerakkan objek yang kita seleksi atau yang kita klik. Misalkan yang kita klik ini kamera, ini adalah kamera, kita klik, maka dia tools ini dapat menggerakkan kamera sesuai dengan arah panahnya. Kalau BTW yang hijau ini sumbu Y, yang merah sumbu X, yang biru sumbu Z, sama kayak di sini. Kalian harus ingat itu. Kalau misalkan kita mengklik dan menggeser panah hijau, dia akan bergerak searah dengan sumbu Y. Kemudian kalau kita mengklik dan menggeser panah merah, maka dia akan bergerak searah dengan sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Z. Sama juga untuk objek kubus ini, bisa kita gerakin dengan mengklik dan menggeser panahnya. Kemudian cara tercepat untuk mengakses move tools ini tanpa harus mengklik sebelah sini adalah dengan menggunakan hotkey. Gimana caranya? Itu dengan menekan tombol K di keyboard. Tekan tombol K, maka dia akan bergerak bebas. Kemudian gimana caranya biar bisa bergerak tapi searah dengan sumbu? Maka kita klik tombol K untuk grab mungkin, atau geser, atau apalah, terserah. Tekan tombol K dan kita pilih sumbunya, sumbu apa. Kalau kita misalkan memilih sumbu Y, maka klik tombol Y di keyboard, maka dia akan bergerak searah dengan sumbu Y. Oh ya, by the way, kalau misalkan kita menekan tombol G, dia akan bergerak. Kemudian cara untuk membatalkan atau mengcancel perintah geser ini adalah dengan menekan klik kanan, maka dia akan kembali ke tempat semula. Klik kanan, nah dia kembali. Selanjutnya rotate tools, dimana ini fungsinya adalah untuk memutar objek yang kita seleksi atau kita klik sesuai dengan sumbunya. Misalkan ini yang hijau kan sumbu Y. Kalau misalkan aku putar ini, aku tarik dan putar ini, dia akan berputar dengan sumbu Y kayak gini. Kemudian kalau misalkan aku klik yang warna biru, berarti dia akan berputar sesuai dengan sumbu Z. Nah, muternya gini. Begitu juga dengan yang merah atau sumbu X, sama aja. Kemudian untuk mengembalikan posisinya ke semula, kita tinggal mengundonya sama dengan aplikasi lain, yaitu Ctrl Z. Undo, undo, undo. Oke, dia posisinya udah normal lagi gitu. Kemudian gimana caranya untuk memutar objek tanpa harus menekan toolbar di sini? Hotkey-nya adalah R untuk rotate. Cuman sama seperti grab tadi, kalau misalkan kita R aja tanpa menentukan sumbunya, dia akan berputar bebas. Dia acak gitu kayak gini. Terus set undo. Jadi gimana caranya untuk memutar sesuai dengan sumbu? Sama kayak grab yang tadi, pencet R, kemudian kita tentukan sumbunya. Misalkan di sini aku mau sumbu Z misalkan, tinggal pencet Z di keyboard. Maka dia akan berputar searah atau sesuai dengan sumbu Z. Di bawahnya ada scale tools, dimana fungsinya adalah untuk memperbesar objek yang kita seleksi atau kita pilih dengan cara mengklik dan menarik, sumbunya ini. Kayak ada batang terus ada kotaknya kayak paku gitu. Kita klik terus kita tarik. Jadi dia akan skalanya akan bertambah sesuai dengan sumbu yang kita pilih. Itu tadi Y. Kalau misalkan kita tarik yang di sumbu Z, maka dia akan bertambah besar searah dengan sumbu Z. Gitu. Balikin dulu lah. Undo.
Kemudian gimana caranya scale tanpa harus menekan toolbar atau hotkey dari scale? Kalian tinggal pencet tombol S di keyboard S untuk skala. Kalau misalkan kita geser gini, kita pencet tombol S, kemudian kalau misalkan kita geser mouse kita ke arah kanan atau menjauhi titik orange ini, maka dia akan bertambah besar. Sayang kalau kita dekatkan ke arah titik orange itu atau pusat dari objeknya, maka dia akan semakin mengecil. Benar aku ingin batalin perintah ini dengan klik kanan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya. Kemudian gimana caranya untuk men-scale searah dengan salah satu sumbu dengan menggunakan hotkey tentunya. Caranya gampang sama kayak tadi, pencet S. Terus kalian pilih sumbu apa? Misalkan aku pilih sumbu X misalkan, pencet X. Nah, dia akan semakin memanjang ke searah dengan sumbu X. Kayak gini. Aku undo. Mungkin hotkey lain yang perlu kalian tahu itu ini. Misalkan kalian ingin mendapatkan view, dari depan, kalian pencet tombol 1 atau numpad 1. Dan kalau kalian ingin dari samping kanan, pencet tombol 3. Dan kalau kalian ingin mendapatkan view dari atas atau dari arah Z, maka pencet tombol 7. Seperti itu. Dan kembali lagi. Kemudian hotkey lain yang menurutku penting banget buat kalian tahu, yaitu ketika kalian kehilangan objek kalian, misalkan jauh, kalian tinggal tandai hingga mereka semua terseleksi, kemudian pencet tombol ini dan pilih view selected. Kalian akan kembali mendekat ke objek kalian. Hotkey lain yang perlu kalian tahu adalah untuk menghapus suatu benda atau suatu objek. Misalkan kamera ini ingin kuhapus, pencet tombol X, delete, oke. Atau ya pencet tombol delete kalau ingin menghapus, klik delete. Kemudian hotkey lain yang mungkin penting untuk kalian ketahui untuk menduplikat suatu objek dengan menekan Shift D. Klik kanan untuk membuat kopian ini kembali ke posisinya. Kemudian pencet G untuk memindahkannya dan tentukan sumbunya X. Biji dari 2. Caranya Shift D, terduplikasi, klik kanan untuk mengembalikan posisinya, klik kanan, dan pindahkan dia G, Y. Kemudian cara lain untuk kalian agar bisa lebih tahu atau lebih banyak hafal hotkey-nya, kalian bisa lihat di tools ini akan selalu ada hotkey di sebelah perintahnya. Misalkan join, Ctrl J, duplikat linked, Alt D, jadi duplikat objek, Shift D, dan yang lainnya. Tadi kan aku udah jelasin beberapa hal tentang basic dari Blender. Ya sebenarnya masih banyak lagi yang penting banget untuk kalian tahu gitu. Tapi nanti bakal aku jelasin sambil jalan lah ya. Yang pertama, ini 3 kotak ini bakal aku hapus. Aku tandai semua, klik and drag. Semua udah terseleksi. X, tidak. Setelah itu aku tambahin sebelumnya.
Akan jauh lebih mudah kalau misalkan kita bisa melihat secara langsung gambar dari referensi kita misalkan, dan di kasus ini adalah gambar odading. Jadi aku akan tambahkan gambar odading sebagai referensi. Caranya gampang, tadi kan awalnya di outliner, kita klik, terus kita pilih image editor. Oh, di sini kamu dapat kelihatan. Aku geser sedikit biar lebih longgar. Kemudian pilih image untuk menampilkan gambar referensinya, open, dan cari gambar referensinya. Begitu mungkin aku bisa nyantumin gambarnya di link deskripsi. Iya, aku cantumin link deskripsinya. Kalau kalian pengen gambarnya sama kayak yang punya aku, dan sebenarnya kalian bisa cari sendiri, sudah banyak banget di Google Image. Oh, ini ya, ini gambar referensi kita. Jadi lebih enak gitu, jadi lebih bisa leluasa gitu. Oke, karena odading kita bentuknya kotak, bentuk dasarnya kotak, maka kita akan memunculkan mesh cup di sini, cube, mesh cube. Nah, karena odading kita bentuk dasarnya kotak, maka kita ambil yang kotak. Kemudian pencet tab untuk berpindah ke edit mode. Atau kalau ingin manual di sini, ini kan awalnya kita object mode, bisa kita pindah ke edit mode. Atau pencet tab. Atau kalau ingin lebih leluasa lagi, lebih banyak pilihannya, control tab. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita pilih edit mode. Dan di sini karena odading itu kotak tapi gepeng gitu, kita akan buat kotak ini jadi gepeng juga. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Mau manual ada di sini, tapi lebih enaknya pakai haki. Jadi pencet S, terus kita tentukan sumbunya, sumbu Z. Setelah kita pencet S, terus langsung Z, ya akan lebih gepeng. Semana kira-kira ya. Nah, segini balik. Iya segini. Oh ya, BTW aku pengen ngubah pusat dari rotasi view kita. Nah, kalau kan kayaknya nggak enak gitu ya, kotaknya jadi pindah setiap kita muter sudut pandang kita pakai klik tengah. Nah, kotaknya jadi muter gitu. Kayaknya lebih enak lagi, sudut pandangnya kita pencet N. Nah, untuk ke transform kita pilih yang view, terus kita centang yang lock to 3D cursor. Jadi sudut pandang dari rotasi kita akan selalu berpusat pada 3D cursor yang bulat ini, yang bundar ini. Kalau kita putar, dia tidak akan sampai tengah. Tapi kalau misalkan kita pindah kursornya dengan mengklik shift dan klik kiri, misalkan aku pindah ke sini, shift dan klik kanan. Kalau misalkan kita pindah kursor ini dengan shift dan klik kanan, kita pindah kemana gitu, ke sini, maka pusat rotasinya akan jadi ke sini. Ini biar lebih enak, ini kita pindah ke objek yang kita seleksi, yang ingin kita edit ini. Gimana caranya? Kita pencet shift S, terus kita pilih cursor to selected. Jadi kursor ini bakal nempel atau berada di tengah-tengah dari objek yang kita seleksi. Arahkan aja, nggak usah diklik sebenarnya, arahkan terus lepas shift dan S nya. Nah, dia jadi ada di tengah. Kita balik lagi ya. Ini bakal jauh lebih mudah. Serius. Setelah dia udah lebih gepeng gini, klik kanan, terus pilih subdivided. Oh ya, betul, aku pengen ada dulu. Aku pengen nambahin loop cut di kubus gepeng ini. Caranya seperti klik Ctrl R dan klik kiri. Di sini masih istilahnya loop cutnya masih belum resmi nempel gitu, Dia masih akan ngikutin arah kursor kita. Gimana caranya? Kan aku pengen loop cut ini berada di tengah,
Kita klik kanan agar dia kembali ke posisi semula. Klik kanan. Nah, dia kembali ke posisi semula. Kemudian aku ingin ambil lagi loop cut yang di sebelah sini. Sebelah sini melintang searah dengan sumbu X. Ctrl R untuk loop cut. Klik kiri. Karena dia masih bebas, kita klik kanan agar kembali ke posisi tengah. Klik kanan. Oke, setelah itu pencet A untuk menseleksi seluruh bagian ini, seluruh vertices, edge, dan face ini. Klik A. Kemudian aku klik kanan, pilih subdivide. Nah. Oh ya, by the way, kalau di Blender titik ini namanya vertices, garis ini garis ini namanya edge, dan bidang ini namanya face. Kita bakal sering pakai istilah itu di sini. Aku klik kanan lagi, aku subdivide lagi, klik kanan subdivide lagi, udah kali ya, udah. Setelah itu aku kembali ke object mode dengan pencet tab, Setelah itu aku klik kanan, terus pilih shade smooth, klik. Dia jadi lebih halus gini, jadi nggak tajam gitu ujungnya, pinggir-pinggirannya. Setelah itu, untuk membentuk kotak ini jadi berbentuk seperti odading ini, kita akan mengedit kotak ini di sculpt mode. Kan tadi ada object mode, ada edit mode, dan sekarang kita ke sculpt mode. Ya, kalau manualnya ada di sini, sculpt mode. Tapi kalau kalian ingin hotkey-nya sama kayak tadi, Ctrl Tab, pilih yang sculpt mode. Apa fungsi dari sculpt mode ini? Fungsi sculpt mode ini adalah membentuk objek secara manual, jadi bisa kita bentuk dengan bebas. Aku juga biasanya kalau bikin karakter orang, bikin wajah gitu, atau jari atau apa, di sini bikin template awalnya. Ini ada beberapa tools. Aku bakal jelas. Kalian bisa coba sebenarnya masing-masing dari tools ini. Soalnya ada banyak banget. Tapi untuk kasus ini kita akan pakai ini dulu, Grad Tools. Oke. Dan di sini aku ganti mirror brush-nya dari X ke Z. X kita klik lagi untuk menghilangkannya. Setelahnya aku turunin. Dan mari kita mulai membentuk. Oh ya, kalau kalian pingin, ini aku pengen liatin dulu fungsi dari sculpt ini. Misalkan kita klik objeknya, kita klik terus kita tarik, dia bakal ngikutin kursor kita gitu. Jadi kayak bikin keterampilan tangan pakai tanah liat gitu. Mungkin kalian pernah di SD dulu, atau pakai malam lilin. Kita bisa bentuk ini jadi apapun yang kita mau secara digital. Ini buat contoh aja. Ini untuk yang red. Ada juga misalkan contoh lain, blok. Kita bisa bikin bisul gitu di sini. Kita bisa bikin bisul ya. Kita bikin bisul. Oke, aku undo dulu. Kembali ke awal. Aku pengen bikin ini jadi lebih gepeng gitu, sedikit lebih gepeng lagi biar proses kayak odading. Pertama ini kursornya kita perbesar dulu, pencet F. Setelah itu kita geser ke arah luar kursornya. Oke, kita bentuk. BTW setelahnya terlalu gede. Ya, ini aja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Di sini emang kalian harus sering-sering ya, soalnya biar memerlukan tingkat kreatif yang lumayan juga di sini. Kalian harus kreatif di sini membentuknya.
Oh ya, untuk membuat permukaan dari objek kita lebih halus, kita tambahkan modifier properties di sebelah sini yang gambarnya apa ini, linggis kah, kunci Inggris. Kita klik add modifier, kita klik yang subdivision surface, dia jadi lebih halus. Oke, kita lanjut. Kemudian aku ingin bikin pojokannya ini jadi lebih round lah, atau apa istilahnya, lebih halus, lebih bulat gitu lah. Gimana caranya? Pakai yang ini, smooth tools, klik. Terus kita, bentar, setelahnya terlalu gede, terlalu kuat, dia kuat banget. Kita oles-oles gitu. Terus ini mode yang paling aku suka ya, sculpt mode. Dia jadi lebih halus gitu. Aku mau ngecilin kursornya dulu, F, geser kursor. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat referensi ini, aku gedein dulu. Kalau misalkan kita lihat referensi ini di bagian sini, itu kayak ada yang apa ya? Kayak ada bagian yang masuk ke dalam gitu, kayak ada lembahnya gitu. Gimana caranya? Kita pakai tools yang ini, draw. Kemudian kalau misalkan kita langsung oles di sini, dia arahnya malah keluar. Gimana cara biar arahnya ke dalam? Aku anda dulu, pencet yang ini, awalnya kan plus, pencet yang minus. Setelahnya aku kurangin dulu by the way. Oke. Nah, dia jadi ke dalam gitu. Nah, udah lumayan lah ya bentuknya. Ini aku pengen bikin bagian ini lebih halus dulu, pakai yang tadi smooth. Ngantuk boy. Bentar. Kopi hitam nyaman di perutku tak katakan berkalian. Udah mulai kelihatan kan bentuknya? Gimana punya kalian? Oke. Kemudian kalau kita lihat di referensi bagian atas sebenarnya ada ngegembung gitu ya, kan waktu digoreng itu mungkin ngegembung jadinya, sedangkan ini kan gepeng jadi kayak tahu gitu. Ya ini jadi kayak tahu sih. Oke, kita jadikan kayak gini. Sama kayak tadi pakai grab. Terus kursornya kita besarin, pencet F, geser kursornya. Ya. Dan kita tarik aja. Biar dia ngegembung ke atas gitu, ke atas sama bawah gitu. Soalnya kita pakai mirror,
Jadi kalau misalnya kita edit di atas, di bawahnya juga ngikut gitu jadi sama. Jadi mempermudah gitu, mempermudah hidup umat manusia gitu. Ala yang jim. Kayaknya kagak dia. Oke. Nah, dia udah lebih mirip lagi. Oke, mungkin untuk tutorial pertama sampai sini dulu. Selanjutnya kita bakal bikin tekstur. Kita intinya di tutorial selanjutnya kita bakal buat ini jadi lebih mirip lagi ke odadingnya. And see you until next project.